Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadirawan dari Prodi Sistem Informasi yang kali ini akan mengerjakan tugas kedua untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini untuk soalnya dia masih mirip-mirip dengan kemarin ya, tugas 1 yang restoran, cuma ada beberapa tambahan. Di sini dia masih input menu restorannya, terus pemesanan, terus ada menghitung total juga dengan diskon, sama ada biaya layanan 20.000 masih sama. Dan ada yang buy one get one juga jika melebihi 50.000. Terus cetak struk. Nah, ini yang beda nih. Manajemen menu aplikasi. Di sini tuh bisa mengubah, menghapus atau menambah di sini ya. Jadi untuk pengerjaannya untuk soalnya seperti itu. Kita langsung aja masuk ke Visual Code-nya. Di sini ada dua kelas, main dan menu. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian menu terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan public class menunya string, double, dan string untuk nama, harga, dan kategori. Lalu ada konstruktornya. Konstruktor di sini berguna untuk membedakan setiap atribut dengan parameternya. Di sini ada nama, harga, dan kategori. Kemudian ada getter setter di sini. Getter setter digunakan untuk mengambil nilai atribut, nanti digunakan untuk jika ada perubahan-perubahan pengelolaan dari menunya dari pemilik restorannya nanti ya. Di sini sama juga ada kategori nama, harga, terus ada kategori juga. Lalu ini setternya untuk harganya. Kemudian ada override. Override di sini digunakan untuk menampilkan menu atau output nanti biar tidak jadi berantakan. Jadi dia lebih terlihat rapi. Begitu. Mungkin untuk bagian menu seperti itu saja. Langsung kita masuk ke bagian main Java. Oke, sekarang kita masuk ke bagian main.java. Di sini untuk pertama saya akan menjelaskan dahulu apa saja script atau code yang saya buat di sini. Di sini ada atribut variabel global, di sini ada kapasitas. Di sini ada static final, max menu sama dengan 50 itu maksudnya adalah kapasitas maksimal dari menu itu adalah 50. Begitupun maksimal pesanannya di sini adalah 30. Lalu ada pajak juga di sini yaitu 10%, desimalnya 0,10. Kemudian ada biaya pelayanan juga di 20.000 seperti di soal. Di sini tuh setiap case itu memiliki metode atau memanggil metode yang berbeda. Jika user memasukkan input selain 1, 2, 0, maka program akan crash dan menampilkan pesan error. Begitu. Ini untuk loopingnya seperti itu. Jadi kalau error dia akan pesanan tidak valid, masukkan angka 1, 2, atau 0 gitu. Nah, di sini tuh dari soal kita diminta untuk membuat minimal itu 4 menu. Jadi di setiap makanan dan minuman. Jadi di sini saya membuat 5. Setiap baris di sini membuat objek menu baru, yaitu dengan tambah menu array. Di sini new menu, ada nama, terus harga dan kategorinya. Di sini untuk makanan dan minumannya sama ya. Nah, di sini tuh ada for loop juga untuk bagian lain ini. Jadi dia memastikan loop hanya berjalan sebanyak menu yang ada. Jadi dia nggak akan keluar dari luar menu. Jadi dia akan sesuaikan dengan menu yang ada. Sengaja saya pakai 2 for loop terpisah agar tampilan menu tuh bisa dikelompokkan per kategori, seperti yang diminta di soal juga sih. Jadi nggak dicampur jadi satu gitu. Jadi for loopnya ada makanan dan minuman. Nah, di bagian ini ada boolean selesai false ya. Di sini saya menggunakan while, menggunakan flag boolean selesai. Saya pakai while bukan for karena kita tidak tahu nih berapa kali user akan memesan. Jadi kita nggak tahu angka pasti atau literasi pastinya. Jadi di sini saya menggunakan while. Ini ada penggunaan string dalam metode try catch menangkap number format exception. Jika user masukkan huruf bukan angka, jadi dia langsung mengkonversikan dari huruf ke angka. Jadi kalau bukan angka dia nggak bakal bisa gitu. Dua variabel boolean di line ini 233. Ini 233. Ini untuk diskon 10%-nya dan promo buy one get one yang melebihi 50.000.
Nah, diskon 10% jikalau melewati 100.000 di bagian sini. Nah, di bagian sini ada promo buy one get one minuman termurah. Jadi dia langsung otomatis mengambil minuman termurah. Cari minuman termurah yang dipesan. Nah, jadi dia langsung nge-double max value di sini. Indeks gratis -1. Nah, jadi dikurangin 1. Misalkan dia beli 2, ya kurang 1 gitu. Jadi satunya gratis. Metode pencarian di sini menerima parameter string nama. Jadi membandingkan nama tanpa memperhatikan huruf besar kecil. Jadi dia nggak ada. Jadi walaupun kita memasukkannya dengan huruf kapital atau tidak, jadi tetap bakal kebaca. Nah, itu di sini. Nah, di sini tuh di bagian sini tuh untuk kita bisa menambahkan menu lebih dari satu. Jadi kita nggak harus satu-satu juga. Nah, di sini bisa langsung. Nah, ini untuk konfirmasi. Ini untuk ubah harga menu. Nah, kalau yang tadi kan tambahkan menu. Ini yang statik tambah menu. Terus di sini untuk ubah harga menu. Jadi untuk bagian ubah harga menu di sini saya untuk memasukkan nomor menu yang akan diubah. Jadi dia otomatis baca integernya atau baca angka berapa. Di sini kita nggak pakai titik. Jadi misalkan memasukkannya 30.000 ya, jadi 300000 gitu. Jadi kita nggak pakai titik. Jadi langsung otomatis jadi rupiah gitu. Nah, terus di sini juga ada konfirmasi lagi kalau misalkan setelah kita memasukkan, kita konfirmasi lagi beneran mau diubah atau enggak. Jadi ada pilihannya. Nanti kalau selesai dia harga berhasil diubah atau perubahan dibatalkan. Mungkin langsung aja kita run aja untuk bagian ini. Di sini ada untuk tampilan awalnya kayak gini, ada 1, 2 dan 0. Jika kita ingin memesan, kita akan klik angka 1, lalu klik lagi angka 1 untuk tambahkan pesanan dan minuman. Nah, ini untuk menu utamanya. Misalkan kita mau nambah menu nih. Nah, berapa menu yang ingin ditambahkan? Misalkan 1. Kayak gini. Nah, menu 1. Misalnya soto Betawi ini. Lalu kita kasih harga. Harganya misalnya 45.000. 45.000. Sorry kebanyakan. Masukkan kategori makanan atau minuman. Nah, misalkan makanan 1. Terus bisa kita lihat di sini udah ada soto Betawi 45.000. Nah, kalau kita ingin mengubah harganya juga bisa. Di sini langsung aja klik 3. Menu berapa yang menu mana yang akan kita ubah? Misalkan soto Betawinya yang kita ubah. Berarti dia nomor 11. Ubah menjadi 50.000 misalkan. 10.000. Nah, di sini ada ini konfirmasi lagi, yakin untuk mengubah harga. Kita klik ya. Kita lihat lagi. Sini sudah berubah jadi 50.000. Terus gimana kalau kita pengen hapus? Bisa. Sini untuk hapus. Menunya seperti ini. Kita klik lagi misalkan soto Betawi yang kita hapus. Terus ya, begini. Maka akan hilang. Soto Betawinya hilang. Nah, gimana kalau misalkan kita hapus tapi nggak jadi? Misalkan kita 1 deh ini tidak. Nah, maka jadinya nggak jadi dihapus, penghapusan dibatalkan kayak gitu. Mungkin sekian untuk pengerjaan tugas kedua kali ini. Maaf jika saya masih ada kesalahan saat menjelaskan tugas ini. Mohon maaf jika ada kurang atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.